Halo pingponger, salam bintiker. Karena beberapa pertanyaan dan permintaan, maka video kali ini saya akan memberikan bagian kedua part 2 bagaimana caranya memasang karet bintik OX di dalam bed kita. Jadi kita lepas dulu karet kita yang lama, kemudian kita bersihkan bekas-bekas lem. Setelah bersih, kita siapkan plastik 2 lembar sesuai dengan ukuran kayu. Kita lebihkan kira-kira 1 cm yang akan kita pakai. Biasanya orang lain sekali lagi memakai glue sheet, tapi kita memakai plastik kresek yang mudah kita dapat. Langkah berikutnya kita akan memasang atau menempel kayu bed kita dengan plastik tadi, dengan cara kita memberikan lem WBG. Kali ini kita akan memakai lem WBG. Kalau yang di bagian pertama kita memakai lem K3, kali ini saya akan memperagakan kita mempergunakan lem air atau lem WBG. Karena beberapa teman juga bertanya apakah lem WBG bisa dipakai untuk memasang bintik OX. Jadi kita meratakan seluruh permukaan kayu dengan lem cair, ya, dengan menggunakan spons, ya, yang rata. Kalau lebih kita langsung berikan di plastik. Dan kita ratakan juga seluruh permukaan plastik dengan lem cair. Perlahan-lahan sampai seluruh permukaan plastik itu rata, menjadi rata. Setelah permukaan kayu dan plastik kita berikan lem, kita tunggu beberapa saat sampai lem tersebut menjadi kering di kayu dan di plastik tersebut. Kita bisa bantu dengan cara mengipas-ngipas, ya, kemudian juga bisa kita tiup. Ya, biasanya tuh permukaannya akan menjadi bening kalau dia sudah kering. Warna putih susu dari lem itu menjadi bening, ya. Nah, ini sudah kering lemnya, siap untuk kita pasang plastik ke kayu. Nah, langkah berikutnya kita akan menempel plastik yang tadi sudah kita lem ke kayu, ke permukaan kayu yang juga sudah kita lem tadi. Ya, menempelnya berhati-hati supaya kita mendapatkan permukaan yang rata dari kayu yang kita pasang dengan plastik. Perlahan-lahan mulai bagian dari bawah sampai dari batas kayu. Nah, permukaan plastik yang lain juga jangan kita tempel dulu, jangan sampai dia melekat di kayu. Nah, kemudian diurut perlahan-lahan supaya permukaan plastik yang menempel di kayu itu menempel dengan baik dan rata, ya, karena ini mempengaruhi nanti karet yang akan kita pasang. Nah, kegunaan plastik ini adalah supaya tidak merusak kayu dan juga tidak merusak karet, karena bintik OX itu riskan kalau
tidak berhati-hati, kalau dia menempel di kayu langsung itu akan mudah rusak. Nah, setelah menempel dengan baik, ya kita ratakan. Kemudian kita gunting plastik yang lebih itu sesuai dengan ukuran kayu. Ya, kita potong bagian yang lebih plastiknya. Nah, sekali lagi saya juga menjelaskan, selain melindungi kayu, plastik ini digunakan untuk pada waktu kita menyetem kayu kita sesuai dengan karet yang kita pasang. Di video yang lain teman-teman bisa melihat bagaimana caranya menyetel kayu sesuai dengan karet, jenis karet yang kita pakai, karena karet itu masing-masing berbeda daya pantulnya. Ya, karet velung berbeda dengan Dawei atau Superblock atau Moang atau 1615. Jadi kayu itu harus kita stem supaya menyatu dengan permainan kita. Nah, langkah berikutnya, setelah kayu kita tempel dengan plastik, sekarang kita akan menempel karet yang kita gunakan juga dengan plastik. Caranya sama dengan yang tadi, kita memberikan lem secara merata di plastik yang kedua yang akan kita tempel ke karet yang akan kita pakai, ya, secara merata. Ya, ini plastiknya kita lem terlebih dahulu sampai merata. Nah, setelah merata baru kita memberikan lem di karet kita, di karet bintik kita. Ya, kita kira-kira jangan berlebihan memberikan lemnya. Kemudian kita ratakan lem WBG atau lem air ke seluruh permukaan karet. Jadi teman-teman, ini amat penting supaya kita mendapatkan daya pantul bed kita itu benar-benar baik waktu kita memblok atau mengetrok spin-spin atau top spin dari lawan, atau kita mendorong atau menyodok. Nah, itu harus betul-betul enak, ya. Nah, setelah rata, sekali lagi kita akan diamkan beberapa saat supaya lem cair itu menjadi kering, ya, sampai dia kelihatan bening. Warnanya berubah, bukan putih susu tapi dia menjadi bening. Itu tanda bahwa lemnya sudah mengering dengan baik. Ya, kita bisa bantu dengan alat kipas, ya, sampai betul-betul semua lem mengering secara merata. Nah, teman-teman sudah lihat warna lemnya sudah berubah, tidak putih susu lagi tapi sudah bening. Nah, kemudian kita ambil plastik yang sudah kita berikan lem, sementara karetnya tetap di posisinya
Nah, kita tempelkan plastiknya ke atas karet bintik kita, ya. Kita mulai dari bawah, kemudian kita mengurut dengan jari telunjuk kanan kita, sementara jari tangan kiri kita memegang plastik, ya. Posisi karet itu ada di tempatnya di bawah. Kita urut sampai merata seperti itu, secara perlahan supaya seluruh permukaan plastik bisa menempel secara merata dengan baik di karet kita. Jadi kita menggunakan plastik supaya karet kita tidak menjadi rusak atau tidak menjadi keriting begitu waktu kita lem ke kayu. Kita urut terus perlahan-lahan sampai seluruh permukaan plastik menempel secara merata di karet bintik yang kita akan pasang. Kemudian baru kita tekan agak kencang supaya menempel dengan baik, ya, dengan menggunakan jari atau roller juga bisa. Nah, hasilnya akan seperti itu. Ya, ini sudah selesai. Karet kita sudah tempel plastik, kayu kita sudah tempel plastik. Langkah berikutnya adalah kita akan memasang karet yang sudah diberikan plastik itu ke kayu yang juga sudah kita berikan plastik. Caranya adalah kita memberikan lem air sekali lagi di karet yang sudah diberikan plastik. Berikan lem secukupnya, jangan sampai berlebihan. Ya, kita ratakan dengan menggunakan spons, ya, ke seluruh permukaan karet. Tentu yang sudah dilapisi plastik tadi. Ya, dengan perlahan kita ratakan. Setelah rata, kita kemudian diamkan, dan langkah selanjutnya kita memberikan lem di kayu kita yang sudah kita lapisi plastik tadi. Nah, untuk kayu teman-teman, jangan seluruh permukaan kayu, tapi cukup 2 cm mengelilingi kayu kita. Sementara yang tengah nggak usah dilem, tidak usah diberikan lem, hanya kita berikan di beberapa tempat, karena tentu karet yang sudah kita berikan lem secara merata itu sudah cukup. Tujuannya adalah kita mau mendapatkan daya redam kayu kita menjadi lebih baik, supaya kita mendapatkan pantulan bola yang lebih baik, terutama untuk bintiker pemula, untuk pemain tipe defense di depan meja atau blocker. Ya, kita wajib mendapatkan daya pantul bat yang betul-betul baik, supaya pada waktu kita memblok spin atau top spin lawan yang keras itu tidak akan keluar meja. Tinggal nanti kita akan melatih skill kita bagaimana supaya kita dapat mengembalikan spin dan top spin dari lawan dengan baik. Nah, kita tunggu sampai lemnya menjadi kering, ya, artinya lemnya
berubah warnanya dari putih susu menjadi bening seperti ini. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah biarkan posisi kayu seperti itu dan kita mengambil karet kita. Kita cari as dari karet itu, biasanya ada merek atau lambang dari karet. Kita mulai dari bawah, selalu mulai dari bawah. Kita tempelkan dulu secara perlahan-lahan bagian bawah, kemudian kita tarik bagian atas dari karet itu. Kita pegang dengan tangan kiri kita, sementara tangan kanan kita mengurut karet yang menempel di kayu seperti ini. Dengan perlahan saja kita cukup meratakan, tidak usah langsung menekan dengan keras. Nah, kita hanya mengurut supaya seluruh permukaan karet itu menempel secara merata dan menempel dengan baik di seluruh permukaan kayu seperti ini. Nah, baru kemudian kita memberikan tekanan, atau kita tekan lagi dengan menggunakan tangan atau roller supaya karet dan kayu kita menempel dengan baik. Nah, seperti ini. Baru kemudian kita menggunting karet kita yang berlebih itu sesuai dengan ukuran kayu kita. Saya menyarankan untuk pemasangan karet bintik kita memotong dengan menggunakan gunting yang tajam. Jangan menggunakan cutter, karena cutter akan merusak karet kita. Selalu pergunakan gunting. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bintiker, seperti inilah hasilnya. Kita akan tes apakah pantulan bolanya sudah cukup enak. Ya, biasanya saya cuma melihat dari pantulan bola kalau kayu dan karet itu enak atau sudah stem. Ya, ibarat gitar tidak fales. Nah, seperti ini. Kalau lihat dari pantulan bolanya ini sudah baik, sudah enak. Oke, pingponger, bintiker, selamat mencoba.